Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa rabbuna wasfara sakitin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan jadinya, marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya pada kita semua sehingga pada hari ini 25 Ramadan 1440 Hijriah kita kembali melaksanakan rutinitas kita sebagai bulan kita kepada Allah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam dan kepada junjungan kita bagi Rasulullah Muhammad SAW. Memperbanyak selawat merupakan wadah untuk mendapatkan cahaya di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Zuyyinu majalisakum bis-salati 'alayya, wa inna salatakum 'alayya nurun yawmal qiyamah." Setiap pertemuanmu di majelismu hendaklah engkau berselawat kepada Rasulullah. Jadi jika engkau berselawat kepada inna salatakum 'alayya nurun yawmal qiyamah, akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat nanti. Selaku hadir, saya mengingatkan kepada saya dan kaum sekalian untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang larangannya. Kita yang terus turun dan patuh kepada ajaran-ajaran agama kita, inilah yang akan mengarahkan kita kepada penciptaan manusia yang berfaqih. Perintah pelaksanaan sholat, perintah pelaksanaan puasa, perintah pelaksanaan zakat, infak dan sedekah, perintah pelaksanaan haji sesungguhnya diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Ramadan insyaallah tidak akan lama lagi meninggalkan kita. Insyaallah inilah yang akan menjadi Jumat terakhir di bulan Ramadan ini yang kita laksanakan. Oleh karena itu kita perbanyak berdoa kepada Allah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perbanyak terus berdoa kepada Allah sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertumbuh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berhubungan dengan Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan yang diciptakan oleh Allah ini sesungguhnya adalah sebagai wadah untuk mengejawantahkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kira hanya kita manusia yang menyembah Allah, yang bersujud kepada Allah. Tetapi semua yang di alam semesta ini juga menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad dawabu katsirun minan nas. Ayat tadi menceritakan bahwa apakah kamu tidak memperhatikan bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi itu semua bersujud kepada Allah. Wasyamsu, matahari itu juga bersujud kepada Allah. Wa qamar bulan, wa nujumu bintang-bintang, wasyajaru
wal jibalu wal qamar, gunung-gunung, wal dawabu, dan binatang-binatang yang lain, wa kasirun minan nas, dan sebagian besar di antara manusia. Ramadan ini sesungguhnya salah satu wadah untuk lebih membawa diri kita bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Mana hubungannya dengan puasa? Ketika kita puasa, para saudara sekalian, hanya kita dengan Allah yang tahu bahwa kita berpuasa. Masalah keridhaan, masalah pahala itu hanya Allah yang akan memberikannya. Kejujuran kita mengakui kebesaran Allah, mengakui kemahakuasaan Allah, itulah ditunjukkan dalam ayat. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, bersyukurlah kita yang telah mendapatkan hidayah, tetap konsisten menjalankan amanah-amanah ini. Sebagai khalifah di muka bumi, bersyukurlah, karena di hari nanti kita tidak mungkin mendebat Allah. Allah sudah punya jawaban, kaum muslimin sekalian. Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Kalau di akhirat nanti kemudian ada di antara manusia yang bertanya, yang berdebat, Allah, kenapa saya dimasukkan dalam neraka? Kenapa saya dimasukkan dalam neraka? Rusulan mubashirina wa munzirina, Allah menjawab, saya sudah turunkan rasul-rasul, nabi-nabi, lebih dari 100 nabi, 100.000 nabi, 124 nabi yang tercatat. Tetapi yang tercatat dalam Al-Quran hanya 25. Hujjatun ba'da rusul. Kamu tidak akan mungkin mendebat saya karena saya telah menurunkan para rasul. Inilah kaum muslimin yang menjadi momentum Ramadan ini sebagai wadah penggenjaran tahan kita sebagai hamba Allah, mengakui kebesaran Allah. Yang kedua adalah Ramadan ini adalah ingin menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini. Bayangkan, fi ahsani taqwim, Allah telah menciptakan dalam sebaik-baik bentuk dari berbagai macam amal, lengkap apa yang ada dalam diri kita, akal kita, rohani kita, tangan kita, kaki kita, semua fasilitas itu kita gunakan untuk menjalankan tugas-tugas kekhalifahan kita, kaum muslimin sekalian. Oleh karena itu, jika kita telah menjalankan amanah ini di bulan suci Ramadan ini, sesungguhnya ingin kita dijadikan sebagai manusia terbaik, dan terbaik itu kita diarahkan pada Lailatul Qadar. Kita dituntut untuk bisa meraih malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Masih ada waktu, tadi malam 25 Ramadan, besok malam 27 Ramadan, besok-besoknya lagi 29 Ramadan, masih ada waktu. Tetapi jangan nanti pada malam-malam itu baru kita berlomba-lomba. 5 hari, 4 hari yang tersisa, 5 hari dan hari yang tersisa ini harus kita manfaatkan untuk betul-betul memperbanyak zikir dan doa kita kepada Allah. Tetapi ingat, kalau kita lalai di bulan Ramadan ini, dalam surah At-Tin tadi, kita akan dibawa menjadi manusia terburuk, manusia terburuk. Summaradnahu asfala safilin. Ketika kita menjadi manusia terburuk, kalau hanya kita bangga dengan harta kita, banyak orang bangga dengan harta, dengan ilmunya, tetapi tidak diiringi dengan etika akhlak yang bagus, kaya, tetapi tidak mau menghormati orang miskin. Apa akibatnya? Mereka menjadi sombong. Sombong adalah sifat yang hanya Allah yang patut melaksanakannya. La tafrah, jangan kamu sombong, innallaha la yuhibbul farih. Apa yang kita mau sombong? Para ahli menyatakan kita ini manusia sesungguhnya tempatnya tai. Coba cek, mulai dari kepala ada tai, kepala, mata dan seterusnya sampai ke bawah, tempatnya tai. Apa yang kita mau lakukan? Padahal kita sudah di usia 40 tahun, 50 tahun. Waktunya kita terus berbenah mencari keridhaan Allah.
Sidang jamaah jemaat yang berbahagia, kemudian yang terakhir, momentum dijadikannya Ramadan ini oleh Allah adalah ingin Allah menjadikan kita sebagai manusia yang suci bersih. Suci bersih. Bayangkan Ramadan membakar kita, membakar dosa-dosa kita. Ketika hari pertama sampai hari ketiga muncul panas dalam diri kita, membakar sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Tetapi ini sangat erat hubungannya dengan bulan Zulhijjah, membakar sifat-sifat kebenaran kita. Yang mana sifat-sifat kebenaran kita, kaum muslimin sekalian? Binatang yang selalu ditamsilkan dalam Al-Quran itu adalah menurut para ahli, para mufassir, sifat binatang serigala, anjing, tikus, domba, kaum muslimin sekalian. Serigala melambangkan sifat kekejaman, di mana di antara manusia kadang bersifat seperti serigala dalam hidupnya, makan apa saja, membabi buta, halal haram dilabrak semua, dia tidak mau tahu. Teman-temannya ditindas, teman-temannya diabaikan, teman-temannya dia dipandang apa-apa, hanya seperti apa. Itulah sifat serigala, hanya dia yang berkuasa. Begitu juga dengan sifat tikus, kaum muslimin sekalian. Tikus melambangkan sifat kerakusan manusia, rakus, melubangi yang bukan hak-haknya. Kita sebagai manusia diarahkan menjadi fi ahsani taqwim, menjadi manusia terbaik. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita masih memelihara sifat-sifat kebinatangan ini. Sifat tikus, rakus. Di bulan Ramadan ini kita coba berhemat. Karena di luar bulan suci Ramadan kadang kita boros. Kita makan berlebihan. Dan itu ditunjukkan pada saat-saat pengantin. Hasil penelitian di pengantin, di hotel-hotel itu ternyata ada 30% sisa-sisa makanan yang begitu banyak dalam kurang. Mau diapakan? Sifat-sifat kebinatangan. Kita mengambil makanan, bernafsu mau menghabiskan, tapi ternyata setengahnya pun tidak bisa habis. Sifat-sifat kebinatangan. Yang terakhir adalah sifat domba. Sifat domba itu adalah penghambaan kita. Domba itu tidak bisa menjadi pemimpin. Kecuali harimau yang menjadi pemimpinnya, domba bisa ikut. Tetapi kalau domba menjadi pemimpin, tidak mungkin. Dia sifat hambanya begitu tinggi. Manusia diingatkan jangan sampai selalu memperhambakan selain Allah dalam kehidupannya. Sibuk, kita diperdaya oleh harta benda, kita diperdaya oleh berbagai macam hal yang membuat kita melupakan eksistensi Allah. Awas kalau mengingatkan kita dari awal tadi, bukan hanya kamu manusia yang sujud menyembahku, bukan hanya binatang-binatang yang sujud menyembah, bersih menyembah binatang, tumbuhan pun demikian. Sehingga Ramadan ini betul-betul bisa membawa kita kepada manusia terbaik. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini untuk mensucikan jiwa kita disuruh untuk mengeluarkan zakat. Zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Zakat fitrah, alhamdulillah kita telah menyerahkan semua zakat fitrah kita berdasarkan ukuran-ukurannya. Dan zakat fitrah itu hanya dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Kalau setelah Khatib Idul Fitri baru kita mau membayar zakat fitrah, itu bukan lagi namanya zakat fitrah, tapi namanya sudah sedekah infak. Begitu juga dengan zakat mal. Zakat mal itu bisa dibayar di luar bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur teman-teman di kantor Kementerian Agama membayar tiap bulan dengan 2-3%. Begitu juga dengan zakat profesi. Bagi kita yang memiliki banyak uang, tumpukan emas, atau keluarga-keluarga kita di luar sana, ingat mereka
Kalau sudah sampai hisabnya dan haulnya sudah setahun dan itu sudah mencapai 83 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau nilainya 100 juta, keluarkanlah 2,5%. Ingatkan keluarga-keluarga kita sana. Ketika tiga hal ini kaum muslimin sekalian kita telah melaksanakannya dengan baik, insya Allah mengqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka yang mendirikan itu identik dengan berdiri, bukan duduk, bukan baring, apalagi menghadap. Mendirikan adalah amaliyah Ramadan dengan sepenuh hati keikhlasan. Insya Allah mereka seperti ketika Idul Fitri betul-betul mereka mendapatkan kefitrian diri mereka putih bersih seperti yang baru lahir. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin.